ya. Silakan pertanyaan tidak hanya ke SPTP, rekan-rekan TPK. Pak Indra tadi disampaikan bahwa PJTI akan menjadi terminal. Selama ini seperti apa Pak Indra? Ya, jadi rencana kami memang untuk pemurnian bisnis ya, untuk beberapa kita lakukan ada terminal-terminal yang nanti akan digabung ya. Jadi rencananya terminal berlian itu nanti akan bergabung dengan terminal Teluk Lamo rencananya pada tahun ini, karena semuanya itu fungsinya adalah supaya entitasnya juga lebih ringkas. Dan harapannya tetap kalau dipastikan bahwa semua tenaga kerja itu semuanya terserap gitu. Pak, antisipasi jelang Lebaran Pak? Antisipasi jelang Lebaran kita pastikan bahwa memang saat ini jumlah traffic itu meningkat ya, utamanya di beberapa pulau Jawa. Ini peningkatannya tajam sekali. Yang pertama kita melakukan rekayasa operasional, di mana beberapa rekayasa operasional itu contoh ini bukan dari tim beberapa tim yang dilakukan itu adalah dengan terminal Seaway itu ya, itu Seaway itu di untuk yang kontainer yang kosong itu kemarin sampai di Semarang aja sampai 7 tir ya Pak ya, 7 tir dan sebagainya, dan banyak hal yang kita bisa lakukan upayanya untuk peningkatan trafiknya itu tidak mengganggu kerja operasional. Nah, coba monggo silakan. Oh, tentunya enggak. Karena kan terkait Pak. Prinsipnya yang kita lakukan adalah seperti Pak Sekjen tadi, antisipasi terhadap libur panjang. Ini rekan-rekan sudah terupdate ya, sudah ada SKP, Pak Dirjen itu ya, akan terjadi pembatasan lalu lintas semua yang ada di itu yang kami lakukan, bagaimana memodifikasikan operasional berjalan. Dan sebagai informasi 24 jam per 24 jam per hari 7 hari dalam seminggu kami tetap melayani kecuali tiga lebaran karena menyesuaikan dengan kondisi dunia. Pak, tantangan apa untuk mencegah seperti dalam ke terkontenan itu apa? Tentunya ini menjadi konsep bersama ketika kemarin rekan-rekan mengambil ya ada kunjungan Menko Polhukam dan Kementerian Keuangan dan sebagainya membahas bagaimana budaya terhadap tindak kehidupan ini ya. Itu yang kita lakukan dalam peran serta Menko dan Maritim yang juga tentunya ini menjadi ranah dari stakeholder yang lain akan juga dan KSP untuk mengembalikan kami bersyukur. Salah satunya dengan ada sensor X itu ya, yang paling itu ya? Iya, mungkin dengan sekarang juga dalam waktu dekat dalam rangka untuk menunjang semangat dalam barang kehidupan TPS akan dioperasikan 2 ekstrim. Batasan jalan truk, terus kita prediksi volumenya masing-masing terminal tentunya BTTI, dari TPS, TTL. Kalau dari TTL sudah diprediksi, sudah dikoordinasi dengan shipping line bahwa ada 2 shipping line sebelum internasional yang sebelum dan sesudah Lebaran yang tidak masuk, tapi ada servis baru. Nah, setelah diprediksi ada berapa kontainer di sepanjang tidak ada truk ya beroperasi, itu yornya bisa sampai 68%. Nah, bagaimana strateginya? Yang yor 68 aman Pak David ya? Aman. Nah, ada strateginya. Ya, kita kasih relaksasi keluar. Bahkan di jam-jam yang tidak boleh truk, kita kasih boleh lebih awal datang. Wah, nanti biaya tinggi. Enggak. Itu ada kebijakan dari SPTP dalam hal menghadapi Lebaran. Untuk peti kemas boleh datang lebih awal dengan tanpa biaya tambahan, atau nanti delivery-nya lama, itu ada kebijakan dari SPTP. Bagaimana strateginya? Masing-masing terminal ada, dan kebijakan utama dari SPTP subholding itu ada juga. Jadi diperkirakan di Perak semuanya lancar lah di terminal di bawah SPTP, karena sudah dibikin strategi untuk menghadapi Lebaran, baik sebelum maupun sesudah. Pak David yang Aninditya Widyaswendra, ya Pak ya, selaku Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPTP,
Bapak Wahyu Widodo dari BJTI, dan tentunya Bapak David B. Sirait dari Teluk Lamong, dan seluruh mau melihat wajahnya Bapak Ibu sekalian. Maka saya bertanya, berapa kali sudah ketemu bulan Ramadan selama hidup Pak? Berapa kali Pak? Berapa kali coba Ibu? Ya pertanyaan lainnya itu berapa umurnya panjenengan? Ya berapa? Anggap saja 50 ya Pak ya, 50. Satu bulan Ramadan 30 hari. Berarti kalau 50 kali 30, nah ini nggak salah dengan kuis juga tadi. 50 kali 30 berarti berapa? 1.500. Kalau seandainya ada pemain yang sudah bertanding sebanyak 1.500 kali pertandingan, berarti kita kenal dan kita sebut dengan pemain profesional, karena sudah bertanding 1.500 kali. Dan Bapak Ibu ini kan sudah pemain profesional di bulan Ramadan. Pertanyaannya, sebagai pemain lama, paham nggak kita pesan-pesannya terkait dengan Ramadan yang telah Allah sampaikan di ayatnya tentang pesan-pesannya? Maaf, rekan-rekan kan media, Bapak Ibu media, tulisan belum tentu akan mudah langsung difahami, tapi yang paling penting dari tulisan adalah pesannya. Setiap redaksi kalimat itu terjemahannya mungkin penting, tapi lebih penting dari kalimat itu adalah pesannya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan media, saya ucapkan terima kasih dulu nih rekan-rekan media yang dalam hal ini kalau menyampaikan terkait dengan Pelindo Terminal Peti Kemas itu sudah benar gitu kan. Saya seneng. Jadi kira-kira brand awareness-nya teman-teman itu berarti sudah nyampe gitu kan. Kalau ada yang menyebut Pelindo Terminal Peti Kemas itu sudah benar. Kalau ada yang menyebut itu adalah Pelindo ya gitu ya. Itu mohon untuk nantinya teman-teman bisa menyesuaikan ya, karena ada juga yang tulisannya adalah Terminal Peti Kemas Surabaya ya subholding gitu kan, masih ada yang seperti itu gitu kan. Jadi ini memang satu PR besar bagi kita ya untuk rekan-rekan sampaikan, karena Pelindo sendiri itu ada 63 entitas gitu ya, jadi memang tidak mudah. Mungkin teman-teman lihat subholding Pelindo Terminal Peti Kemas ini yang mana gitu kan. Nah, Pelindo Terminal Peti Kemas ini adalah kita ya rekan-rekan. Jadi untuk tadi teman-teman media yang sudah betul dalam menuliskan, saya terima kasih. Jadi ini strukturnya ya. Saya coba flashback dulu ya rekan-rekan. Jadi kalau semuanya dulu pemerintah melihatnya bahwa 4 wilayah itu dulu kok dari 4 wilayah ini dicoba dijadikan satu Pelindo ya, karena proses bisnisnya semuanya sama dan sebagainya. Salah satu punya kekuatan yang besar untuk bisa menyatukan, misalkan seperti itu ya, dengan adanya dia memiliki kekuatan di SDM, memiliki kekuatan di bidang finansial. Ini ternyata luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita bilang luar biasa? Karena kalau dulu misalkan ini belum merger, Pelindo itu pasti satu, perang tarif. Sebenarnya kami yang 2,1 Pak, tapi tetap dalam aturan TEUS 2,1% cukup signifikan Pak. Dalam ukuran box maupun dus itu menunjukkan bahwa perekonomian kita terutama yang di domestik Indonesia itu bergerak perekonomiannya Pak, sehingga diharapkan nanti mampu menumbuhkan peluang-peluang baru serta peningkatan kinerja ekonomi yang baru untuk Indonesia. Dengan peningkatan itu kami juga berusaha untuk meningkatkan kinerja Pak, sehingga harapannya nanti arus barang semakin lancar, teman-teman pelayan juga semakin cepat sadarnya Pak. Biasa kami di tahun kemarin 21 box per jam, sebelumnya dan tahun berikut kami 22. Nah ini merupakan upaya kami Pak, termasuk kewajiban yang diberikan kami oleh pemegang saham bahwa kinerja perusahaan juga harus ditingkatkan dengan fasilitas dan kesiapan prasarana yang memadai. Jadi memang kami diwajibkan untuk peningkatan kecepatan bongkar muat, produktivitas, sehingga harapannya nanti kapalnya. Belajar ambil lesson learn dari Terminal Peti Kemas Surabaya. Yang sebelumnya saya di 33 tahun di Jakarta, hanya di Priuk saja, ya, di terminal di Regional 2, dulunya Pelindo 2. Oke, lanjut aja. Di sini juga hanya 2 slide yang kita sampaikan terkait 2024. Saya boleh turun nggak nih? Biar dekat-dekat sama wartawan. 2024 dan 2025. Apa sih yang kita lakukan di 2024? Ya banyak ya. Tantangannya juga strategi yang begitu banyak. Ntar kalau mau detail bisa mampir ke Teluk Lamong.
Ya, Teluk Lamong posisinya sebelum masuk Tanjung Perak. Fungsinya untuk mensupport apa yang dilakukan, apa yang dihandle di Tanjung Perak, baik TPS, BJTI, bahkan Jamrut ya, terminal Curah Sri. Kenapa? Karena terminal Teluk Lamong itu menghandle 2 jenis barang ya. Walaupun bapaknya terminal peti kemas, tapi di sebelah kiri dermaganya menghandle curah kering. Ya, 95% produk food and feed di Jawa Timur dihandle oleh terminal Teluk Lamong. India subkontinen, ya, di 2024 kita usahakan direct service, ya. Pak LBP bilang jangan mampir di Singapura, jangan mampir di Portland, kita cari servis baru yang langsung ke Middle East, Timur Tengah. Timur Tengah kan lagi ribut. Nah, strateginya kita panggil shipping line Middle East. Ya, ada Fasi, ada dari Oman, ada dari Middle East. Jadi ada 3 shipping line Middle East kita tarik. Kapalnya kecil, nggak gede-gede, tapi nggak perlu mampir di Singapura dan Malaysia. Kita foto dulu. Jadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan besok menjadi generasi penerus bangsa. Perwakilan dari Panti Asuhan Amanah untuk dapat menerima, semoga bermanfaat, semoga semakin menambah semangat belajar dari adik-adik kita di Panti Asuhan Amanah. Baik, kita foto bersama yuk semuanya ya. Posenya lebih all out dong. Luar biasa, terima kasih banyak adik.